Halo teman-teman para pejuang otot, ketemu lagi di channel Pejuang Otot. Kali ini aku lagi ada di kampung halamanku, ini kampung kelahiranku, di rumah orang tuaku. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke kalian buat para pemula yang mau latihan di gym, yang mau latihan back. Hari ini aku mau buat tutorialnya. Jadi latihan-latihan back tuh apa aja sih yang gampang untuk dilakukan buat pemula. Nah, ini kita lihat nih di sekeliling nih. Nah, ini tempat kelahiranku. Nah, ini rumah. Nah, di kampungku ini biar agak terpencil, jaraknya jauh sekitar 1 jam kalau dari kota Samarinda maupun Tenggarong. Tapi di sini tuh ada tempat gym. Jadi tempat gym di sini itu satu-satunya yang punya itu adikku sendiri. Nah, nanti kita rencana mau latihan ke sana. Tapi sebelum mau latihan, aku mau kenalin ke kalian nih satu produk dari Fit Life, namanya Diet Pro. Nah, kebetulan hari ini tadi aku kurang makan protein, jadi aku mau konsumsi ini dulu sebelum latihan. Nah, langsung aja kita buat. Jadi ini proteinnya, satu servingnya itu sekitar 19 gram. Dan ini cocok banget buat yang vegetarian atau yang nggak bisa konsumsi susu sapi. Jadi dia dari tumbuh-tumbuhan ini. Aku konsumsi kurang lebih 1,5 scoop karena aku mau cari sekitar 30 gram protein. Ini aku tambahkan air dingin. Ini rasanya aku pilih yang rasa tiramisu, jadi rasanya enak. Langsung aja ya kita minum ya. Terima kasih. Ini teksturnya agak lebih kental daripada whey protein karena dia kayak ada bubuk-bubuknya kacang gitu, nah kayak ada rasa-rasa kacang hijau gitu. Nah, oke, setelah ini aku mau berangkat ke tempat gymnya. Langsung aja nanti kita ketemu di tempat gym. Nah, oke teman-teman, kita udah nyampe nih di Saga Fitness. Nah, ini gymnya ini yang punya adikku, jadi langsung aja kita masuk latihan. Nah, ini biar tempatnya terpencil juga, alatnya juga nggak kalah sama yang di kota. Langsung aja kita masuk. Nah, oke, kali ini buat latihan backnya aku mau ditemenin sama trainernya Saga Fitness. Ini kenalin, namanya Mas Teji. Nah, Mas Teji ini kebetulan lagi mau persiapan tanding juga, nanti akhir bulan rencana mau ikut pertandingan di mana Mas? Tenggarong. Di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Jadi mau seleksi pra porprov. Langsung aja kita ke alatnya. Nah, pertama-tama tadi sebelum kita
lakukan latihan intinya, kalian harus lakukan pemanasan. Nah, pemanasannya bisa kalian lakukan di treadmill ataupun di sepeda. Lakukan sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, setelah pemanasan baru kalian lakukan peregangan. Nah, untuk gerakan yang pertama ini untuk main back, biasanya aku saranin buat pemula untuk main pull down. Jadi gerakannya itu kita pertama ambil variasinya yang wide atau yang lebar. Nah, Mas Teji akan mencontohkan. Nah, jadi posisinya lebar. Terus pada saat duduk, setelah kakinya dikaitkan, dia posisi punggungnya ini tegak. Jadi nggak boleh bungkuk, jadi harus tegak. Nah, ketika menarik, nanti yang posisi yang menarik itu pakai otot back, bukan pakai otot tangan. Jadi lebih kena di otot backnya. Nah, kurang lebih gerakannya seperti ini. Ketika turun kita buang nafas, dan saat naik kita tarik nafas. Saat naik kita tahan, dan pada saat turun kita tarik dengan kuat. Nah, untuk yang pemanasannya ini kita lakukan kurang lebih 15 sampai 20 repetisi. Nah, setelah itu baru ke set intinya 10 sampai 15 repetisi. Nah, sekarang kita masuk di set intinya. Maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, kita lakukan 10 sampai 12 repetisi. Ketika kita melakukan 12 repetisi itu kira-kira kita pasti kuat, bebannya boleh kita tambah. Tapi ketika kita lakukan itu cuman kuat 8 atau 10 repetisi, bebannya mungkin cukup di situ aja, nggak perlu ditambah lagi. Nah, setelah gerakan tadi yang wide grip pull down tadi kita lakukan sekitar 4 sampai 5 set, kemudian kita lakukan gerakan yang kedua. Di variasi yang kedua ini kita lakukan gerakan reverse grip. Jadi posisi tangan itu menghadap ke muka kita. Jadi posisi barnya juga lebih sempit. Langsung aja kita praktekkan. Jadi pada dasarnya gerakannya sama, cuma dia beda pegangan tangannya aja. Untuk posisi punggungnya sama, dia harus tegak. Coba. Tuh. Wah. Jadi ini rasakan kontraksinya itu yang menarik itu otot back. Jadi jangan terlalu fokus tenaganya di tangan. Oke, gitu Mas. Nah, kurang lebih lakukan gerakan ini sekitar 4 set. Jadi tetap intinya sama, repetisinya ketika 10 kali atau 8 kali udah terasa berat, bebannya mungkin nggak perlu ditambah. Cuman kalau kuat lebih dari 12 kali, bebannya boleh kita tambah. Selanjutnya kita mau lakukan variasi yang ketiga. Nah, variasi yang ketiga ini kita ini kita lakukan gerakan pakai yang neutral grip. Jadi kita ganti dulu bannya. Pada intinya gerakannya sama, cuman beda pegangan tangannya aja. Jadi inti gerakannya sama, badannya tegak, fokus ke otot back, jangan fokus ke otot tangan. Langsung aja dicontohin lagi Mas. Nah, usahakan pas ke atasnya ini sampai full, benar-benar full, backnya ketarik. Jadi jangan cuma setengah. Jadi gerakan pull down ini fokusnya ke otot latissimus dorsi, atau orang awam sih nyebutnya biasanya otot sayap. Nah, oke, kurang lebih gerakannya seperti itu tadi, sama, lakukan sebanyak 4 set. Bebannya range-nya kira-kira di angka 8 sampai 15 repetisi.
Oke, tadi setelah 3 variasi latihan pull down, untuk selanjutnya kita latihan rowing. Jadi untuk latihan back ini sebenarnya ada 2 variasi. Yang pertama itu pull atau menarik, yang kedua itu rowing atau mendayung. Jadi fungsinya kalau yang pull down tadi untuk melebarkan otot back. Nah, kalau yang gerakan rowing sendiri fungsinya untuk menebalkan otot back. Jadi sebenarnya kalau untuk yang sudah pro, biasanya gerakan ini biasa kita lakukan pakai barbel atau pakai yang stick panjang itu. Karena ini kan aku fokusnya latihannya buat pemula yang baru nge-gym, jadi agak susah kalau latihannya pakai barbel. Nah, ini aku gantikan gerakannya pakai kabel, jadi supaya kalian lebih mudah. Langsung aja. Ini yang pertama kita yang wide grip dulu ya, yang lebar. Kalau yang lebar ini fungsinya untuk otot back bagian atas, jadi untuk menebalkan otot back yang bagian atas dan tengah sini. Langsung aja, Mas. Nah, jadi posisinya badannya tegap. Nah, ketika melepaskan bebannya sampai benar-benar ininya ketarik, baru kontraksi ke otot backnya. Nah, tarik nafas saat turun, buang nafas saat naik. Nah, ini kita lakukan sama repetisinya sekitar 10-15 repetisi. Ketika 15 repetisi terasa mudah, kita bisa tambah lagi bebannya. Tapi kalau 10 repetisi kita udah keberatan, udah nggak mampu lagi, bisa dipertahankan bebannya. Oke. Oke, setelah tadi kita lakukan gerakan rowingnya yang wide grip atau yang lebar, selanjutnya yang kedua kita lakukan gerakan yang netral. Jadi kalau yang tadi fokusnya ke otot back bagian tengah, kalau yang netral ini kita fokusnya ke otot back yang samping yang bagian bawah. Nah, sama posisi pinggang harus lurus. Jadi ketika narik posisi pinggangnya harus lurus. Ayo, Mas. Nah, untuk mendapatkan posisi pinggang yang lurus, kita harus sedikit menekuk lutut kita. Jadi kalau lututnya lurus, dia nggak mungkin ini pinggangnya bisa lurus. 5. Nah, jadi ketika narik itu bayangin otot back kita yang narik. Jadi itu pentingnya muscle to mind connection. Oke, cukup, Mas. Nah, sama gerakan ini juga kita lakukan 4 set. Jadi satu setnya itu 10-15 repetisi. Kalau 10 repetisi sudah keberatan, bebannya nggak perlu ditambah. Cuman kalau 15 repetisi masih terasa ringan, bebannya boleh ditambahin. Nah, terus selanjutnya kita mau pindah ke gerakannya. Kita selanjutnya mau lakukan gerakan cable push down. Oke, selanjutnya kita ke gerakan yang ke-6. Gerakan yang ke-6 ini namanya cable push down. Jadi gerakannya kurang lebih seperti ini. Nah, posisi pinggang lurus agak bungkuk. Kemudian kita tekan tangan kita ini ke bawah. Nah, jadi usahakan otot back kita yang bekerja, jangan fokus ke tangan. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Jadi pinggangnya benar-benar lurus, nggak bungkuk. Nah, lakukan gerakan ini 10-15 repetisi. Nah, dan 2 lagi. Oke, nah, ini tadi kalian bisa lakukan gerakan ini 4-5 set. Jadi ini fokusnya juga gerakan ini ke otot sayap atau otot latissimus dorsi. Nah, kemudian untuk yang variasi terakhir, ini kita mau latih otot pinggang atau otot back bagian bawah. Kita mau pakai alat apa ya? Kita kayaknya main hyper extension aja, karena kalau untuk latihan deadlift sepertinya agak susah buat yang pemula. Nah, ini alatnya namanya hyper extension. Jadi nama gerakan ini hyper extension, fungsinya untuk melatih otot pinggang atau otot back bagian bawah. Melatih otot back bagian bawah itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama dengan alat ini atau hyper extension nama gerakannya. Kemudian yang kedua kita bisa lakukan dengan deadlift. Jadi
Jadi ada dua macam. Karena deadlift menurut aku agak susah kalau buat pemula, jadi mending aku pakai alat ini. Langsung aja gerakannya seperti ini. Nah, turun sampai lurus, ya stop mas, ya terus. Nah, jadi ini fokusnya ke otot pinggang. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kalian bisa lakukan gerakan ini dengan repetisi semampunya. Tapi kalau menurut kalian repetisinya terlalu banyak, kalian bisa lakukan 15 sampai 20. Kalian bisa tambahkan beban. Jadi kita bisa ambil barbel atau piringan barbel. Kita bisa menggendong nggak apa? Ya, jadi kita gendong di sini atau kita contohin sekalian. Nah, jadi kita bisa pakai ini piringan barbel atau flat. Nah, kalau ini terasa kurang berat, boleh ditambahin. Jadi disesuaikan aja sama kemampuan. Tapi kalau umpama kosong aja udah terlalu berat, nggak perlu pakai beban juga ada masalah. Nah, oke teman-teman para pejuang otot, kurang lebih seperti itu tadi variasi latihan back untuk pemula. Nah, tadi kita udah lakukan sekitar 7 variasi. Nah, untuk selanjutnya nanti aku bakalan buat latihan-latihan lainnya seperti latihan dada, latihan kaki, latihan bahu, latihan tangan untuk pemula. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Pejuang Otot, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, dan kalau ada yang perlu didiskusikan, kalian boleh komen. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih Mas Teddy atas waktunya. Terima kasih juga buat Saga Fitness. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam pejuang otot.